moral demokrasi. Kita akan menemukan bagaimana kemudian demokrasi ini itu orientasinya transaksional dan pragmatis sekali, Bang. Tadi menarik, tadi Abang bilang bahwa ketika kita memilih kepemimpinan, suksesi kepemimpinan, bahwa yang pertama yang harus kita nilai adalah etikabilitas. Kemudian yang kedua, kemudian Abang menyebut harus mempunyai kemampuan intelektualitas. Baru yang ketiga, elektabilitas. Pada demokrasi prosedural, saya kira gagasan Abang itu terlalu melangit sekali, Bang. Karena yakin saya, Rasulullah saja ketika misalnya kita dorong pada suksesi kepemimpinan di Indonesia ini, tidak akan menang, Bang. Karena memang demokrasinya seperti itu. Jadi saya butuh Abang ini menjelaskan metodologi apa untuk merubah sistem demokrasi yang sudah terlanjur hancur ini. Bahkan saya lihat negara saja melegitimasi bagaimana demokrasi itu terjadi secara amoral. Demokrasi, negara memberikan ruang praktek demokrasi, amoral demokrasi ini. Abang belum pernah saya lihat di beberapa argumentasi Abang sepanjang saya menonton, Abang memberikan metodologi apa? Kita harus mulai dari mana ini? Apakah kita merubah sistem sehingga mungkin gagasan Rocky Gerung ini jadi 11-12 sama khilafah jadinya? Iya, kalau rubah sistem. Atau ada regulasi-regulasi yang kemudian harus kita rubah, Bang. Jadi mulai dari mana? Sementara dalam suksesi kepemimpinan, calon pemimpin yang mau kita dorong itu lebih awal harus diseleksi oleh partai politik. Transaksional lagi barang ini, Bang. Jadi siapa punya uang, dia maju. Itu yang berlaku di Indonesia. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Jadi untuk meruntuhkan oke, terakhir, Bang, saya ingin katakan, kalau saya bisa analogikan ceramah-ceramahnya Bang Rocky Gerung ini kayak Abang menjelaskan bahwa garam di Bima ini asin, tapi Abang belum pernah merasakan garam itu sendiri. Seperti itu. Jadi Abang adalah pemikir, bukan pelaku. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih pada beliau Sekretaris Desa Amir Rizkan. Oke. Namanya dia memuji. Dan itu bisa bikin saya batalkan penerbangan besok. Oke, teman-teman, dari kepala sekretaris desa, bayangkan, saya nggak pernah dengar sekretaris negara itu bicara, karena sibuk. Pak Pratikno. Jadi kalau semua sekretaris desa 20% aja secerdas kamu, nggak ada masalah Indonesia. Kan dia datang dengan satu problem mengkritik saya karena saya terlalu normatif itu. Padahal standar kritik itu memang terhadap norma tertinggi. Sekarang saya mulai balik kritik kamu ya. Sebab kalau kamu bilang bahwa saya terlalu mengangan-angan, oke. Kebalikannya atau dialektikanya harusnya saya membumi kalau begitu. Kalau begitu kita lupakan yang angan-angan sebagai parameter pengujian, kita pergi pada fakta politik. Politik hanya tumbuh kalau udah amplop. Itu faktanya kan. Maka mari kita bikin poster besar, tempel di desa Anda itu. Kami, desanya namanya apa? Desa Rate. Karate. Drate. Bayangkan misalnya Pak Sekdes, Desa Drate, ini posternya tuh. Desa Drate. Apa namanya? Rade. Desa Rade. Kuburan. Jangan kita kubur pikiran bagus ini.
Desa Drade menerima serangan fajar. Gitu, tertanda Sekdes. Coba bayangkan itu terjadi. Dan semua desa mengikuti pikiran Sekdes Desa Rade. Maka demokrasi betul-betul menjadi kuburan. Iya. Saya mengerti Sekdes itu cemas dengan istilah-istilah normatif, ideal, karena dia lihat faktanya.